Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca sholawat dulu bil barokah. Allahumma sholli wa sallim ala nuril anwar wasiril asrar watir yakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Amma ba'du. Para asatiz dan ustazat yang saya hormati, Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelumnya kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan barokah surat Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini betul-betul ilmu yang penuh barokah dan manfaat. Juga yang kurang sehat baik di rumah sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sedang ada meninggal dunia, mudah-mudahan ahlil khair. Dan yang sedang belajar, putra-putri kita, cucu-cucu kita, santri-santri kita, jamaah kita, mudah-mudahan sukses belajarnya. Yang sedang berjuang di jalan Allah, mudah-mudahan khususnya untuk pondok pesantren Darus Sholihin, berjuang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang ada kesusahan, kesulitan, kesedihan, mudah-mudahan Allah angkat kesusahan, kesedihan dan kesulitannya. Ya. Juga COVID-19 dan Omikron dan yang lain-lainnya, musibah-musibah segera disirnakan oleh Allah bi barakati umil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita Ahad yang kedua ini hadis. Sekarang halaman berapa? Kitab yang putih nih. Yang terakhir nandain halaman 54. Hadis yang ke
400 iyyakum wa ta'amuqa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Ustazah Aam Amanah, insyaallah. Ya, halaman nomor 400, halaman 54. Rabi'ah wa khamsin 54, ya. Halaman 54. Hadis nomor 400 per 400 diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa ta'ammuqa fid dini fa inna Allaha ta'ala qad ja'alahu sahlan fahudhu minhu ma tutiquna wa inna Allah ta'ala yuhibbu ma dama min amalin salihin wa in kana yasiran. Rawahu Abul Qasimi. Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anha dakhalatil jannata. Rawahu Tirmidzi. Ayyuma imra'atin zadat fi ra'siha sya'ran laisa minhu fa innahu zurun tazidu fihi. Rawahu An-Nasa'i. Ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasahullahu ta'ala min khudril jannati. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu yaumal qiyamati min simaril jannati. Wa ayyuma muslimin saqa musliman ala zomain saqahullahu ta'ala yaumal qiyamati minar rahiqil makhtumi. Rawahu Muslimun an Abi Sa'idin. Baik, kita terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum, hati-hati kamu, wa ta'ammuqa, jangan terlalu berlebih-lebihan fid dini, dalam soal agama. Fa inna Allah ta'ala, maka sungguh Allah ta'ala qad ja'alahu, sungguh telah menjadikannya sahlan, mudah,
Fahuzu maka ambillah minhu darinya matutikuna sesuatu yang kalian mampu, minhu darinya matutikuna sesuatu yang kalian mampu. Wa inna Allah ta'ala dan sungguh Allah ta'ala yuhibbu menyukai madama sesuatu yang terus menerus min amalin solihin dari amal soleh. Wa in kana yasiron sekalipun adanya sedikit. Rawahul Abul Qasimi, hadis riwayat Imam Abul Qasim. Ayyuma mra'atin, seorang perempuan yang manapun matat yang telah meninggal wa zawjuha dan suaminya radin anha ridho darinya dakhalatil jannata maka dia masuk ke dalam surga. Dakhalatil jannata maka dia masuk ke dalam surga. Rawahu Tirmizi, hadis riwayat Imam Tirmizi. Ayyuma mra'atin, perempuan yang manapun zadat yang telah menambah manapun zadat yang telah menambah fi ra'siha pada kepalanya sya'ron rambut laisa minhu yang bukan rambutnya fa innahu maka sungguh dia itu zurun kepalsuan tazidu yang ia tambah pihi pada rambutnya atau pada kepalanya. Rawahun Nasa'i, hadis riwayat Imam Nasa'i. Satu lagi, ayyuma muslimin, orang muslim yang manapun kasa yang telah memberi pakaian musliman kepada muslim yang lain, pakaian musliman kepada muslim yang lain, sauban berupa baju, sauban berupa baju, ala uryin, karena telanjang,
Ala urjin karena telanjang. Kasahullahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan memberi pakaian kepadanya min khudril jannati, dari pakaian surga yang berwarna hijau, dari pakaian surga yang berwarna hijau. Wa ayyuma muslimin, dan umat Islam yang manapun, muslim yang manapun, at'ama, yang telah memberi makan, dari mulai mana Bu? Wa ayyuma muslimin, dan orang muslim yang manapun, at'ama, yang telah memberi makan, musliman, kepada muslim yang lain, ala ju'in, karena kelaparan, at'amahullahu, maka Allah akan memberi makan kepadanya ya, tepatnya Allah akan memberi makanan kepadanya. Kalau makan itu sendiri bahasa Arabnya akala yakulu. Kalau at'ama itu makanan, jadi enggak harus nasi ya, apa aja. Jadi dari awal kita ulangi, wa ayyuma muslimin, dan muslim manapun, at'ama, yang telah memberi makanan, musliman, kepada muslim yang lain, ala ju'in, karena kelaparan, karena lapar, at'amahullahu, maka Allah akan memberi makanan kepadanya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Min simaril jannati, dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin, dan muslim yang manapun, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ais sama Ibu Eti. Ya silakan. Salam. Ya, duduk. Kitab hadisnya bawa. Kitab hadisnya udah bawa? Belum? Berarti belum punya juga? Udah? Ibu Ais nih, kitab hadisnya. Buka halaman 55. Hadis nomor 403. Ya. Halaman 55, hadis nomor 403. Kita lanjutkan. Wa ayyuma muslimin, dan muslim yang manapun, atau siapa saja umat Islamnya, sako, yang telah memberi minum, sako, yang telah memberi minum, musliman, kepada muslim yang lain, ala zomain, karena kehausan, karena haus, saqahullahu ta'ala, maka Allah ta'ala akan memberi minum kepadanya yaumal kiamati, pada hari kiamat,
minar rohikil mahtumi, dari rohikul mahtum, dari minuman rohikul mahtum. Rohikul mahtum, nanti dijelaskan apa itu minuman rohikul mahtum. Pokoknya sekarang ditulis aja minar rohikil mahtumi, dari minuman rohikul mahtum. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Sa'idin, dari sahabat Abu Sa'id. Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id. Lengkapnya Abu Sa'id Al-Hudri. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita uraikan setelah dibaca teks hadisnya, kemudian kita terjemahkan per kata. Ya, tadi Ibu Eti dengan Ibu Eis agak lambat. Kita jam 2 udah siap di sini. Ya, mudah-mudahan nanti diusahakan tidak lambat lagi sehingga mengikuti dari awal, ya. Jadi tambah berkah insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tapi ini juga sekalian ya membaca ulang terjemah, ya, bisa dilihat ya. Hadis dari nomor 400 ya. Dari mulai iyyakum wa ta'ammuqa fiddin. Di halaman 54, hadis nomor 454. Ya. Coba perhatikan sambil diulas dan diuraikan, maknanya kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyakum wa ta'ammuqa fiddin. Jadi iyyakum itu dalam istilah ilmu nahwunya ada kalimat tahzir. Kalau alaikum itu ada kalimat igro, ya. Jadi kalau alaikum bermakna ilzamu alaikum, mesti kalian melakukan. Tapi kalau iyyakum itu bimana ihzaru, iya. Jadi hati-hati jangan sampai kamu melakukan. Ya, Ustazah Aam ada apa? Oh ya, ya baik. Sekarang disimak, kita uraikan. Jadi iyyakum itu bimana ihzaru. Iyyakum, hati-hati kalian jangan sampai melakukan. Wa ta'ammuqa fiddin, terlalu mendalam masalah keagamaan. Kita lihat setelah fiddin itu ada angka 2. Ini maksudnya ada semacam uraian di bawah. Yang dimaksud dengan terlalu memperdalam agama itu maksudnya bagaimana? Di sini ay al-guluwa fihi ya wa talaba aqsa goyatihi. Jadi terlalu berlebih-lebihan dalam masalah agama dan mencari ya aqsa goyatihi ini sampai ke akar-akarnya yang terlalu jauh, yang amat jauh. Ini yang dilarang oleh ya, hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak boleh demikian? Fa innallaha ta'ala qad ja'alahu sahlan. Karena sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan agama ini dalam keadaan mudah. Fahuzu minhu matutikun, maka ambillah dari ajaran agama itu yang sesuatu yang kamu sendiri mampu. Wa innallaha ta'ala, dan sungguh Allah Ta'ala yuhibbu madama min amalin sholihin, menyukai sesuatu yang terus menerus dari amal soleh, wa in kana yasiran, sekalipun adanya sedikit. Hadis riwayat Imam Abul Qasim, rawahu Abul Qasim. Jadi kita melihat dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu itu artinya menyukai.
mencintai resep istilah, senang. Madama min amalin sholihin, amal soleh yang dilakukan mudawamah, terus menerus. Wa in kana yasiran, sekalipun hanya sedikit. Katakanlah misalnya sholat duha, walaupun hanya 2 rakaat misalnya, tapi setiap hari itu tidak ada putus-putusnya, terus dilakukan. Itu senang. Daripada misalnya sholat duha sampai 8 atau 12 rakaat, tapi 1 bulan hanya sekali-kalinya, ya, nggak dilakukan lagi misalnya. Demikian juga ya, sedekah walaupun sedikit tapi mayang istilahnya, istiqomah itu lebih disukai daripada besar tapi cuma 1 kali 2 kali wassalam. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, ayyumam ro'atin, perempuan yang manapun, matat, telah meninggal, wa zawjuha radin anha, sementara suaminya ridho daripada si perempuan tadi, dakhalatil jannata, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Ya tentu bukan hanya sekadar ridho aja suaminya, tentu perempuan yang sholihah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma di sini tentu bicara tentang perempuan muslimah, ya. Seorang perempuan ketika meninggal, dia dalam keadaan ridho suaminya. Ya, ridho suami itu ya suami merasa puas tentang servisnya, pelayanannya, ya betul-betul pokoknya dalam keadaan senang lah suami itu sama si istri tadi. Kemudian si istrinya meninggal. Nah ini Rasulullah menyatakan dia akan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu jangan sampai jadi istri yang suaminya enggak ridho, ya. Ini khawatir terhalang masuk surga. Kemudian kita lanjutkan, ayyumam ro'atin zadat fi ra'siha sya'ran, perempuan yang mana saja yang telah menambah, ya, di kepalanya itu sya'ron, rambut, laisa minhu, yang bukan rambutnya, fa innahu zurun, sungguh dia itu kedustaan, kepalsuan, kebohongan, zur, tazidu fihi, yang ia menambah padanya. Hadis riwayat Imam Nasai. Itu biasanya perempuan supaya kelihatannya bagus, ya, akhirnya pakai kayak konde gitu, ya. Jadi dari rambut aslinya ditambah-tambah. Ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Di dalam kitab Al-Halal wal Haram fil Islam karya Yusuf Al-Qaradawi, saya baca ada seorang perempuan, ya, artinya bertanya kepada Rasulullah. Ada sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, bagaimana kalau ada seorang perempuan dia mau nikah, nah sementara rambutnya rontok, bagaimana, boleh enggak biar kelihatan bagus rambutnya itu ditambah dengan rambut palsu, ya, kayak wig gitu? Rasulullah mengatakan, lah, enggak boleh, ya, enggak boleh ditambah-tambah karena itu kepalsuan, tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi agama Islam melarang adanya kepalsuan-kepalsuan tadi. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin, muslim yang mana saja dia memberi pakaian kepada muslim yang lain berupa baju lah misalnya, karena teman muslimnya itu telanjang, dalam arti nggak punya pakaian. Kemudian kita punya pakaian, apakah pakaian yang bekas kita pakai atau lebih utamanya masih baru, ya. Kita kasih pakaian, maka Allah Ta'ala kasahullahu ta'ala min khudril jannah, maka Allah akan membalas dengan memberi pakaian kepadanya dari khudril jannah. Itu di dalam footnote catatan kaki nomor 1 di bawah, siabiha al khudr, yakni pakaian surga yang berwarna hijau. Akhdar itu bahasa Inggrisnya green, artinya warnanya hijau. Kalau putih abyad, ya, white. Kalau merah red atau ahmar bahasa Arab. Kalau coklat asmar bahasa Arabnya, atau brown bahasa Inggrisnya. Kalau ini siabihal khudr ini artinya
pakaian yang berwarna hijau. Nanti di surga Allah berikan pakaian kepada orang yang ketika di dunianya dia suka memberi pakaian kepada orang yang tidak mampu, ya, atau yang tidak punya pakaian. Biasanya kalau ada bencana-bencana, kita suka diminta yang punya mungkin kelebihan pakaiannya atau yang sudah tidak ya dipakai lagi, kita kasih pakaian tadi. Itu balasannya akan mendapatkan pakaian warna hijau di surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wa ayyuma muslimin at'ama musliman ala ju'in. Muslim yang mana saja, baik laki-laki maupun perempuan, yang ada di Indonesia maupun di Arab, di Amerika, di mana, pokoknya muslim yang telah memberi makanan kepada muslim yang lain. Ala ju'in, karena kelaparan. Ya, jadi ada muslim yang lain mungkin sedang lapar, kita kasih makanan. At'amullahu yaumal qiyamah min simaril jannah, maka Allah akan memberikan makanan kepadanya pada hari kiamat dari simaril jannah, itu buah-buahan surga. Yang tentunya buah-buahan surga ini sangat lezat, sangat nikmat sekali. Jadi Bapak Ibu yang di dunianya dermawan, suka ngasih makanan termasuk pisang, ya, atau buah-buahan apalah misalnya di dunia, itu insya Allah nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan, yakni buah-buahan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiganya, wa ayu muslimin saqa musliman ala zumain. Muslim yang manapun yang telah memberi minum kepada muslim yang lain karena haus, ya, karena ada kehausan. Biasanya kalau kita sedang umroh atau haji di sana, melihat ada orang yang kayaknya perlu minum, air, ini juga kita kasih misalnya 1 botol, ya, maka Allah Ta'ala akan memberikan minum kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat, minar rahikil mahtum, dari minuman rahikul mahtum. Rahikul mahtum itu minuman yang bagaimana? Coba lihat di footnote nomor 2. Ay min khomril jannati allazi khutima alaihi bimiskin. Artinya, ay itu artinya, ya, ay artinya min khomril jannati, dari minuman khomer, minuman arak surga. Ingat, arak di surga itu tidak memabukkan, tapi justru katanya nikmat luar biasa. Allazi khutima alaihi bimiskin, yang ditutupi atasnya dengan minyak kasturi. Jadi rupanya minuman di surga yang wangi karena dikasih semacam minyak kasturi yang luar biasa harum. Itu namanya minuman rahikul mahtum yang ada di hari kiamat kelak. Jadi yang ngasih baju, pakaian, dibalas dengan pakaian warna hijau di surga. Beri makanan dibalas dengan buah-buahan di surga. Kalau ngasih minuman kepada teman kita, saudara kita muslim yang kehausan, Allah akan memberikan minuman rahikul mahtum yang luar biasa nikmatnya, segernya, yang harum kayak minyak kasturi di dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, itu ada pertanyaan berikutnya, ya. Jadi kita akhiri dulu untuk materi, dan insya Allah kita akan buka ruang tanya jawab. Iya, jadi sabar dulu Bu Haja Aam mengenai pertanyaan karena belum dibuka, ya. Nah sekarang waktunya sampai insya Allah jam 2, kira-kira 10 menit lagi ada waktu untuk kita tanya jawab masalah keagamaan. Silahkan Ibu Haja Aam dulu, apa sih yang Ibu tanyakan? Ya, saya memberinya kepada orang muslim. Contohnya saya bertetangga dengan orang Katolik. Ya Allah, di Depok, ya? Iya, di sini waktu itu. Ya, dia bagaimana, karena dia juga suka kirim makanan, masa saya balas. Ya. Sekali-kali kan saya balas. Baik. Pertanyaannya? Saya bagaimana itu hukumnya? Apakah halal atau tidak, atau biasa-biasa saja? Baik.
Jadi hukum memberi makanan kepada non muslim ya? yang bukan muslim. Memberi makanan minuman, Bu. Ya makanan. Makanan kepada non muslim ya? Biasanya ibu ngasih roti atau apa makanan tuh? Ya itu kan kalau tahun baruan, Heeh. Natalan dia bikin khusus kue untuk yang bukan Kristen. Bu ini tanpa ini, tanpa ini, tanpa ini spesial saya buat ibu gitu. Baik. Karena saya kan kalau makan kan apa yang ada di meja ya saya kirim juga. Saya nggak pakai embel-embel, nggak pakai ini. Aku punya kasih. Iya. Punya ikhlas ibu ya. Iya. Baik, kita 3 orang. Yang pertanyaan yang kedua barangkali ada. Ibu Ida Siti Khadijah silahkan. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan hampir di semua rumah punya Quran ya Pak Kiai. Ya. Mungkin Quran itu lebih dari 1 atau 2. Seumpama saya membaca Al-Quran, di rumah saya kan ada banyak Al-Quran. Tapi yang saya sukai Quran itu aja misalnya. Ya kan? Misalnya dari Al-Qalam, misalnya saya baca Al-Qalam aja. Terus dari pelajaran yang saya baca, apakah itu juga termasuk saya membaca Al-Quran yang lainnya? Maksud Atau tidak ada pahala atau faedah untuk Al-Quran yang lainnya? jadi maksudnya bukan Al-Qur'an itu aja tapi surat yang dibaca itu aja gitu. Gimana maksudnya? Nah, yang dibacanya itu aja maksudnya saya membaca dari awal sampai akhir. Ini saya punya tilawah misalnya juz 1 sampai juz 30 misalnya kan. Ya. Nah, terus tapi Al-Qur'annya tidak pernah ganti, itu aja yang saya baca. Jadi Al-Qur'annya 1 tapi yang dibaca mah berganti-gantian surat. Al-Qur'annya banyak. Iya. Iya. Banyak. Koleksinya ya kan. Iya. Ada yang dibeli, ada yang dikasih, ada yang hadiah gitu kan. Mm-mm. Tapi yang suka saya baca itu Al-Qur'annya cuma itu aja. Misalnya dari merek Al-Qalam, misalnya saya baca dari Al-Qalam itu aja. Tapi kalau untuk surat dan untuk tilawahnya saya membaca hampir semua. Alhamdulillah 1 sampai 30. Cuma yang dibacanya Quran itu aja nggak ganti-ganti. Boleh enggak gitu? Iya. Kalau ganti repot ya bacanya. Sudah enak bacanya kayak Quran Madinah kan enak bacanya tuh. Baik. Pertanyaan kedua bagus. Kita ke pertanyaan yang ketiga. Dari Bapak mungkin ada yang ditanyakan? Ada Nanang? Ustaz Saifuddin ada pertanyaan? Enggak ada. Nanang. Wakaf tunai, wakaf misalnya wakaf tunai pembebasan tanah untuk Tren, ya. itu ada berdasarnya dari ini dengan wakafnya itu dari banyak jamaah gitu, dari banyak orang yang ya apa beda-beda gitu jumlah ininya materinya, ada yang 1 meter, ada yang 2 meter. Apakah itu masuk kategori wakaf yang paling biasa? Baik, ada 3 penanya yang bagus-bagus pertanyaannya. Mari kita bahas satu persatu, insyaallah sampai jam 2 bisa kita tuntaskan. Yang pertama dari Ibu Ustazah Aam ya, bagaimana hukumnya memberi makan atau makanan kepada non-muslim? Apakah itu orang Katolik, orang Kristen, atau orang Buddha yang lain-lainnya? Apakah dibolehkan oleh agama dan ada pahalanya enggak? Itu yang menjadi pertanyaan. Dikaitkan dengan hadis Nabi tadi bahwa barang siapa yang memberi makanan kepada muslim, seorang muslim kepada muslim yang lain, Allah akan balas dengan buah-buahan, makanan berupa buah-buahan di surga. Nah, apakah itu kan
dikhususkan kayak musliman gitu ya. Berarti kan umat Islam. Nah pertanyaannya bagaimana kalau ghairu muslimin yang bukan dari umat Islam? Ya jawabannya tetap yang bukan umat Islam juga kalau kita kasih makanan atau uang atau pakaian dan lain-lainnya tetap ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sia-sia dengan alasan ada firman Allah di dalam surah di Al-Qur'an itu ada ayat innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang telah berbuat kebajikan. Jadi karena kita sudah berbuat kebaikan berupa makanan tadi, jelas Allah tidak akan menyia-nyiakan. Artinya tentu akan memberikan balasan. Tentang balasannya bagaimana ya Allah yang Maha tahu ya. Tapi tentu tidak sama dengan yang tadi diungkapkan oleh Nabi yang akan diberi buah-buahan di surga. Karena itu khusus kepada musliman, orang muslim yang diberi. Kemudian dalil yang kedua berkaitan dengan bolehnya kita memberikan makanan kepada orang non muslim, artinya dapat pahala juga. Itu ada dalam Al-Quran surah Ad-Dahr ya, surah Al-Insan. Ada yang ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Ya, artinya dan mereka memberi makan makanan yang ya senangi, yatiman kepada anak yatim, miskinan orang miskin, wa asira dan orang yang ditawan ya, tawanan perang. Tawanan perang itu biasanya adalah dari kalangan kafirin atau non muslim, ditawan, kita ngasih makan kepada tawanan perang tadi, itu tetap diberi pahala oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama kepada orang miskin dan anak yatim. Kemudian dalil yang ketiga ya, supaya lebih mantap lah. Dalil yang ketiga, Rasulullah SAW dalam hadis sahih Bukhari itu mengatakan bahwa wa fi kulli kabidin rotbatin sodaqah, dan setiap makanan yang diberikan kepada ya setiap yang punya ya perut yang biasanya ada basah-basahnya, itu ada nilai sedekah di situ. Artinya dicontohkan walaupun misalnya kepada binatang, katakanlah misalnya ada ayam, ada kucing, atau misalnya entok ya, apa namanya, bebek, pokoknya binatang-binatang yang ada di sekitar kita lah, kita kasih makan, itu tetap ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kepada yang setiap punya perut berarti umum ya, binatang, manusianya orang kafir, kalau memang ya dia punya perut kan, itu tetap ada pahala ya. Cuman pahalanya dengan yang kepada muslim tentu akan lebih besar yang muslim. Apalagi ada hadis Nabi yang lain, la yaqulu ta'am illa taqiyun, hendaknya tidak makan makananmu kecuali yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya orang yang soleh, yang bertakwa, kita ngasih nih ya, ngasih makanan kepada orang yang katakanlah enggak soleh dengan kepada yang soleh, itu berdasarkan hadis Nabi tadi jelas pahalanya akan berlipat ganda kepada yang soleh. Karena yang soleh tentu makanan kita akan menambah kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan orang yang tidak sholat, kita ngasih makanan juga dapat pahala, yang tarikus sholah juga. Cuma makanan kita mungkin nggak pakai ibadah juga, hanya tidur aja, apalagi pakai maksiat. Tapi kalau kepada orang soleh,
kan jadi nambah semangat untuk ibadah kepada Allah gara-gara makanan tadi. Demikian juga kita ngasih uang yang soleh dengan yang toleh, yang tidak soleh itu tentu nilainya walaupun sama-sama berpahala, tapi beda dalam nilai pahalanya di sisi Allah. Itu jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian untuk jawaban yang kedua, Ibu Ida, beliau ini menanyakan tentang masalah Al-Quran. Menurut informasi yang kita dengar tadi, di rumah beliau ini cetakan Al-Quran itu ada bermacam-macam. Ada yang beli sendiri, ada yang kasih hadiah dari orang. Itu biasa ya. Termasuk mungkin di pesantren kami juga, ya Quran tidak satu cetakan. Apalagi untuk santri ini ada yang ngasih satu dus dengan cetakan yang beda-beda. Pertanyaannya, bagaimana kalau kita kan banyak Al-Quran cetakan yang lain, tapi Quran ini aja satu, tapi bacaan surat-suratnya berganti-ganti dari awal sampai akhir, istilahnya keliling. Apakah boleh atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, biasanya Bu Ida yang bertanya, ya dalam masalah hukum, dalam masalah Al-Quran tidak ada ketentuan kita harus berganti-ganti Al-Quran. Itu tidak ada ya, keterangan. Yang ada itu kan Nabi bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Umamah. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca ini akan memberi syafaat pada hari kiamat. Jadi yang disuruh adalah membacanya, bukan harus mengganti daripada Al-Quran. Bahkan mungkin kalau Bapak Ibu mendengar YouTube saya yang berkaitan dengan tata cara menghafal Quran yang efektif, ya. Jadi kiat-kiat menghafal Quran yang efektif, memang Al-Quran itu dianjurkan jangan ganti-ganti. Ya, di antara cara hafalan kita ini kuat, tidak lupa-lupa lagi, di antara kiat-kiatnya adalah harus dari awal tahfiz Quran, menghafal Quran itu, jadi enggak berubah-ubah Al-Quran, terutama jangan sampai dari yang kecil kepada berubah kepada yang besar, atau yang awal dari besar berubah kepada yang kecil. Itu sangat mengganggu konsentrasi hafalan kita. Selain untuk menghafal itu harus menggunakan Quran Bahriyah. Ini di Turki katanya ada cetakan namanya Bahriyah, sehingga terkenal dengan Quran Bahriyah. Kalau di Indonesia lebih terkenal ketika kami di PT IKI dulu waktu S1 kan wajib hafal Quran, itu menggunakan istilah Quran pojok. Quran pojok. Kenapa dikatakan Quran pojok? Ya, karena setiap lembaran itu di pojoknya itu ada lingkaran ya, ujung ayat gitu. Sebab enggak semua Al-Quran pojok. Seperti di cetakan Al-Ma'arif Bandung dulu kita pernah teliti, ya enggak ada lingkarannya. Itu juga akan menyulitkan untuk menghafal. Adanya di sini misalnya. Nah, yang enak menghafal itu yang memang setiap pojok itu ada lingkaran sebagai akhir ayat. Yang kita lihat misalnya, yang saya waktu di PT IKI dulu ketika kuliah menghafalnya cetakan Menara Kudus, ya. Di Kudus itu Jawa Tengah ada cetakan namanya Menara Kudus yang biasa bahkan di saku, ya. Artinya Qurannya Quran saku, sehingga kemana-mana kita, ke pasar kemana bawa Quran itu, ya. Di kereta atau di mobil kita istilahnya muroja. Karena itu wajib kan di perguruan tinggi Al-Quran itu, kalau enggak hafal Quran 30 juz enggak lulus, ya. Enggak lulus kuliahnya. Ya harus kita. Dan itu juga waktu pertama masuk satu kelas 35 orang se-Indonesia, ternyata yang lulus sampai 30 juz sampai wisuda itu hanya 11 lah, ya. Yang tinggal nyisa. Kan dikasih waktunya 5 tahun
Dulu waktu kuliah itu nggak SKS tapi menggunakan tingkat. Jadi 5 tingkat. Gitu. Tingkat 1 saya fakultasnya syariah, hukum Islam. Tingkat 1 harus hafal 6 juz, tingkat 2 12, tingkat 3 18. Dan waktu itu ada istilah BA ya, gelar itu Bachelor of Art, sarjana muda. Itu syaratnya 18 juz dengan membuat risalah di bawah skripsi. Nanti ditambah lagi 12 juz untuk doktoral 1, doktoral 2, untuk doktorandes ya, untuk S1. Jadi kuliahnya 5 tahun, tapi waktu sampai dengan menghafalnya sampai 7 tahun untuk S1 saja. Ya, karena untuk BA tingkat 1 6, tingkat 2 12, tingkat 3 18 juz. Dikasih waktu 1 tahun untuk mengulang untuk ujian dari juz 1 sampai juz 18, ditambah membuat risalah di bawah skripsi, dikasih waktu 1 tahun. Jadi untuk BA saja 4 tahun. Ditambah doktoral 1, doktoral 2 6 jadi pas 30 juz. Dikasih 1 tahun membuat skripsi ya, dengan diuji lagi dari juz 19 sampai juz 30. Akhirnya jumlahnya jadi 7 tahun untuk menjadi S1. Sekarang S1-nya SAG atau SPDI hanya 4 tahun. Jadi kayak BA saya dulu ya, dulu untuk doktorandes itu S1-nya 7 tahun. Nah itu jadi ketika kita menghafal itu Qur'annya dianjurkan harus matuh istilahnya. Matuh itu ya tetap istiqomah itu aja. Sehingga kita sudah terbayang ya, halaman sekian itu ayat ini adanya di halaman sekian, di garisnya baris yang di atas atau di tengah atau di bawah. Karena kan nggak beda-beda Qur'annya, itu lagi. Nah jadi kesimpulannya kalau masalah Qur'an tidak ada dalil bahwa harus pindah-pindah. Bahkan bagi orang yang menghafal Quran, hendaknya tidak berubah-ubah, Qurannya harus ya itu aja. Sebab kalau berubah, akan berubah pikiran kita untuk menghafalnya, bisa amburadul lagi. Nah, namun kalau masalah ayat-ayat Qurannya memang supaya kita jangan pilih kasih ya, jadi harusnya memang berputar, bergiliran, jangan hanya Yasin terus atau Waqiah terus. Akan tapi kita selesai ulang lagi ya. Tapi kalau ada misalnya bacaan khusus sebelum tidur, Waqiah aja misalnya boleh, tapi jangan sampai surah-surah yang lain seolah-olah dianaktirikan nggak dibaca-baca. Karena hadis Nabi Iqra'ul Quran, ya, bacalah oleh kalian Al-Quran, itu menunjukkan berarti keseluruhan yang ada itu. Jadi tidak hanya surah tertentu saja, akan tapi keseluruhan. Jadi kesimpulannya untuk pertanyaan nomor 2 ini, tidak ada salahnya kalau kita hanya satu Quran saja walaupun ada beberapa cetakan. Seperti tidak ada salahnya Ibu Ida juga ingin mencoba di cetakan yang lain. Kalau memang tidak menghafal ya, kalau tidak sedang menghafal ayat ya kan bisa diganti-ganti. Oh ini barangkali lebih terang tulisannya, ini lebih jelas gitu ya, lebih besar, kan bisa diganti. Artinya mau diganti mau enggak itu mubah ya istilahnya, boleh. Dan dianjurkan surat-surat yang lain jangan sampai nanti ngiri di hadapan Allah, kenapa saya nggak dibaca-baca ya Allah, ya sementara hanya surat anu aja misalnya yang dibaca. Nah ini kita hendaknya keliling terus keliling terus dibaca ya, kembali lagi kepada awal terus sampai akhir. Kemudian yang terakhir kaitan dengan masalah pertanyaan dari Ustaz Nanang Ridwan dari Karawang, tapi beliau mukim di Cimanggis ya. Hukum kaitan dengan wakaf tunai berupa katakanlah misalnya pelelangan tanah untuk pesantren. Seperti Darus Sholihin masih ada pelelangan tanah, bahkan yang sekarang mau dijual ditawarkan itu 100 meter di ya, lelang, belum dibayar tapi karena ya dana. Nah bagaimana misalnya kalau katakanlah 1 meter maunya 1,5 juta misalnya ya,
karena nempel sekali dengan pesantren laki-laki ini, nggak ada yang, artinya nggak terpisah dengan apa-apa, betul-betul tanahnya nyambung, sehingga kalau dibeli orang itu ya sangat sayang, apalagi dibangunin rumah atau dibikin peternakan akan mengganggu, sementara pesantren membutuhkan. Makanya sedang kerja keras bagaimana supaya terbeli, ya. Nah, si tanah ini karena cukup ya mahal, misalnya 1,5 juta, tapi yang ditawarkan ini baru 100 meter, itu berarti kan harus ada 150 juta. Kalau kita nggak mampu sendiri, bagaimana kalau dilelang ke jamaah? Kalau misalnya jamaahnya ada 150 orang, dari majlis taklim yang ada itu ringan hanya 1,5 juta. Tapi kalau sendirian kan 150 juta, berat. Dan bagaimana kalau misalnya kita lelang, itu termasuk wakaf atau tidak? Ya, jawabannya ini jelas ya termasuk ke dalam wakaf, karena pengertian wakaf itu adalah niat seseorang untuk ya membeli sesuatu yang akan kekal. Beda dengan seperti pakaian atau makanan, itu kan tidak kekal, ya, cepat habis. Itu hanya sedekah biasa. Maka dalam hadis ada istilah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir, ya, itu berupa benda yang terus kekal, ya. Seperti misalnya ya tanah ini kan terus menerus walaupun kita sudah meninggal, bahkan sampai kiamat nggak berubah-ubah, ya tanah aja. Itu pahalanya itu tidak akan ada henti-hentinya, terus menerus. Dalilnya yang digunakan biasa pakai wakaf itu, yang pertama firman Allah dalam surah Al-Hajj, waf'alul khaira la'allakum tuflihun, lakukanlah hal yang baik. Khair itu artinya yang baik, termasuk wakaf ini sesuatu amal yang baik. La'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, ya, bahagia. Nah, dengan hadis yang biasa digunakan, idza mata ibnu adam in qata amalu min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin sholihin yad'ulah. Jadi apabila anak Adam meninggal dunia, putuslah amal kebaikannya, tidak ada pahalanya lagi, kecuali yang 3. Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, yang ketiga anak soleh yang mendoakan. Itu walaupun kita sudah terbujur di alam kubur, tapi pahalanya luar biasa, ngalir terus, tidak ada henti-henti. Makanya kalau bisa ketiga-tiganya itu sebelum kita meninggal kita ada. Artinya sedekah jariyahnya, wakaf kita lakukan, ilmu kita manfaatkan, apakah dengan lisan seperti ini, ya, dengan pengajian atau dengan tulisan berupa karya-karya ilmiah yang akan dibaca oleh orang banyak, walaupun kita sudah meninggal, manfaat terus. Yang ketiga, ya, bagaimana supaya kita punya putra-putri yang soleh dan solehah. Dengan dikepesantrenkan, insya Allah putra-putrinya menjadi soleh dan solehah. Sedikit menyambung masalah hadis tadi, mungkin tambahan ilmu juga kepada Bapak dan Ibu yang terhormat. Ulama menerangkan kenapa Rasulullah SAW itu dalam bersabdanya merangkainya, yang pertama sedekah jariyah yaitu wakaf, yang kedua ilmu yang bermanfaat, yang ketiga anak soleh. Ternyata bukan hanya sekedar sabda beliau sia-sia, ternyata ada hikmah. Ada hikmahnya, karena yang 3 hal ini ternyata tali temali tidak bisa terpisahkan. Artinya hubungannya sangat erat. Uraiannya begini, uraiannya tadi sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang mendoakan. Seolah-olah Rasulullah itu bersabda, kalau kalian semua wahai orang tua ingin punya anak yang soleh, ya, tidak mungkin kita punya anak yang soleh, yang baik, yang bertakwa kepada Allah, kalau tidak disertai dengan
kajian-kajian ilmu yang bermanfaat. Sebab kalau misalnya kita punya anak, ingin punya soleh, anak yang soleh, tapi kalau disimpan di hutan aja sendirian misalnya, atau ada orang tapi bukan didikan ilmu yang bermanfaat, ya jelas tidak akan punya ilmu, ibadah juga nggak tahu karena kan nggak belajar. Makanya kata-kata soleh ini anak soleh setelah ilmu yang bermanfaat. Nah kemudian sebelum ilmu bermanfaat, di atasnya sedekah jariyah. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya sedekah jariyah atau wakaf tadi ini sangat erat hubungannya supaya anak soleh tadi, ya, karena ketika ilmu yang diserap diajarkan kepada si anak tidak mungkin bisa efektif diajarkan kalau misalnya nggak ada lokasi atau tempat untuk mengajarkan dengan baik. Nggak mungkin si anak belajarnya di lapangan atau di pinggir kali. Mesti harus ada bangunan. Apakah bangunan berupa pesantren, berupa madrasah, berupa masjid. Pokoknya ada bangunan tempat si anak itu ya siang malam belajar. Maka insya Allah kalau 3 hal ini kompak, ruangan untuk belajar siap, ada ilmu oleh pak kiainya atau ustadznya siap untuk diajarkan, maka si anak juga yang siap untuk menerima pelajarannya, maka insya Allah akan menjadi anak yang soleh tadi. Jadi ketiga hal ini saling berkaitan, tidak terpisahkan. Jadi kesimpulannya kaitan dengan pertanyaan Ustaz Danang tadi, ya tidak ada salahnya ketika wakaf ini, apakah misalnya sendirian, katakanlah Pak Ustadz berapa nih 100 meter, iya berapa, ya kira-kira 150 juta, misalnya saya sendiri lah, itu ya silahkan. Tapi karena dalam Quran juga ada ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak memberi beban kepada seseorang kecuali kadar kemampuannya. Tapi Pak Ustadz kalau saya sendirian 150 juta kayaknya nggak mampu. Saya paling mampunya hanya 1,5 juta, hanya 1 meter. Pak Ustadz gimana? Ingin wakaf nih. Ya itu nggak ada masalah, silahkan kita kumpulin rame-rame, niatnya wakaf walaupun hanya sedikit, ya tapi insya Allah pahalanya dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tentu kalau dibandingkan dengan yang 1 meter dengan yang 10 meter, apalagi dengan yang 100 meter, tentu semakin banyak amal yang dilakukannya akan semakin besar pahala yang diraih. Ya. Ada ungkapan dalam bahasa Arab, al-ujrah biqadril masyaqqah. Al-ujrah biqadril masyaqqah. Jadi upah pahala itu melihat kerepotan berat dan ringan. Kalau misalnya Fauzan Saifuddin melakukan sesuatu yang ringan, ya cuma berapa jam aja selesai, ya tentu upahnya ringan. Tapi dilakukannya harus berhari-hari, apalagi sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, karena beratnya yang dilakukan. Ya tentu upahnya akan beda lagi. Tidak sesuai dengan hanya yang 1 jam 2 jam. Nah, orang yang berjariahnya 1 meter, ya tentu ringan. Dengan yang 100 meter, ya tentu Allah Ta'ala la yazlimu ahada, tidak menzalimi seseorang. Tentu dengan ahkamul hakimin yang maha adil, yang bijaksana, yang besar pahalanya ya besar lagi, yang kecil tentu kecil. Tapi yang jelas semuanya dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, sudah saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Karena sudah lewat waktunya, mau 2:30, kita cukupkan. Insya Allah hari Senin yang akan datang kajian tauhid, ya,
Senin yang ketiga, insya Allah mudah-mudahan semuanya pada sehat sehingga bisa istiqomah dalam pengajian-pengajian. Kita akhiri dengan doa Allahumma rahamni bil Quran. Allahumma rahamni bil Quran waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.